I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Livio Suppo menilai Marc Marquez cukup layak kembali ke Honda pada akhir musim 2024, bertepatan dengan Carlo Pernat. Jelas tidak ada opsi yang bisa dikesampingkan, termasuk Marquez menuju tim resmi. Dalam sebuah wawancara di MotoGP.com, Suppo menganalisis tugas berat yang akan mereka hadapi di Ducati untuk Lineup 2025 dengan mengetahui bahwa mereka memiliki pembalap yang sangat kompetitif di barisan mereka. Mantan bos Suzuki itu yakin bursa transfer akan segera dimulai musim ini dan melihat dengan jelas bahwa akan ada pertarungan hebat untuk mendapatkan kursi terbaik di grid tim resmi Ducati. Semua pebalap Ducati menyelesaikan kontraknya tahun ini, jadi saya kira pasarnya akan segera dimulai. Motornya adalah yang terbaik, jadi semua pebalap Ducati saat ini ingin terus berada di Ducati. Dia memulai. KTM dan Aprilia akan melanjutkan pertumbuhannya, dan Yamaha dan Honda, dengan memberikan konsesi, seharusnya memiliki potensi yang lebih besar. Kita sudah melihat di Valencia bahwa Honda telah mengambil langkah maju. Jika mereka menggunakan konsesi dengan bijak, mereka bisa menutup kesenjangan pada pertengahan musim. Jadi, pasarnya akan sangat berbeda. Lanjutnya, Ducati harus mengamankan Pecco. Orang yang berpeluang meninggalkan Ducati pada 2024 adalah Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu sudah memilih tempat di tim resmi musim lalu, yang akhirnya dipertahankan Enea Bastianini. Tahun 2023 ini, dalam pemaparan film dokumenternya, ia mengaku sudah menyiapkan 2 setelan untuk tes pramusim di Valencia, sehingga ada kemungkinan masuk tim resmi. Namun, Ducati tetap mempercayai Bastianini dan Martin telah memperingatkan rencana masa depannya. Jorge Martin sudah mengatakan bahwa tahun depan dia akan berada di tim resmi Ducati, atau dia akan bersama pabrikan lain. Dia menginginkan sepeda motor pabrikan. Artinya, jika pada pertengahan musim salah satu KTM, Aprilia, Honda atau Yamaha sudah menunjukkan mampu menutup gap, maka Jorge masuk pasar. Ditambah lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Marc. Sementara itu, Alex Rins telah kembali ke trek setelah Natal untuk mengendarai Yamaha. Para pembalap masih menjalani liburan musim dingin sebelum musim presentasi tim dimulai dan kemudian pengujian pramusim dilanjutkan. Namun, ada pula yang sudah tidak sabar untuk segera mengendarai sepeda motor. Seperti halnya Alex Rins yang pernah mengendarai Yamaha tepatnya di sirkuit Almeria yang menjadi tempat banyak pebalap berlatih sepanjang tahun. Tes di Valencia tidak cukup bagi Alex Rins untuk mengenal Yamaha, rasanya tidak cukup bagi saya. Pada akhirnya Anda hanya mempunyai sedikit waktu untuk berkembang dalam 1 hari, untuk mencoba hal-hal baru. Terasa singkat, tapi saya sangat senang dengan hasilnya, jelasnya kepada Sport. Saya sangat senang Yamaha memperhatikan saya dan memberi saya kesempatan untuk kembali ke tim resmi. Dia bersyukur atas kesempatan yang diberikan Suzuki kepadanya saat naik ke MotoGP. Pada akhirnya, perbedaan terbesar antara pejabat dan satelit adalah dukungan yang Anda dapatkan dari pabrik. Kembali kering untuk pemain Aragon, di Valencia. Dalam tes, saya merasa lebih didengarkan oleh lebih banyak orang di level tim untuk bisa mengembangkan motor dan menyumbangkan pengalaman saya kepada tim. Tambah pebalap asal Valde Algorfa tersebut terkait sesi latihan yang seluruhnya. Para pebalap MotoGP sempat berada di Cheste 2 hari setelah akhir musim 2023. Secara fisik, Rins menceritakan kemajuannya, setiap kali saya naik MotoGP, semakin baik. Saya memperhatikan langkah-langkah kecil perbaikan yang kami ambil. Dari pertama kali saya naik hingga terakhir kali, yaitu di Valencia, sebenarnya saya merasa jauh lebih nyaman, hampir mendekati 100%, aku Alex. Marc Marquez menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan bahwa manajemen senior Ducati tidak menginginkannya menjadi bagian dari tim MotoGP untuk 2024.
Juara dunia Grand Prix 8 kali ini akan membalap untuk Gresini dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Setelah kemitraan selama 11 tahun dengan Honda ditamatkan lebih cepat, menyusul kampanye 2023 yang sulit. Tes pertama Marquez dengan Ducati di Valencia, November lalu, menjadi berita utama. Karena ia berada di urutan keempat secara keseluruhan dan hanya terpaut 0,171 detik dari catatan waktu tercepat. Namun menjelang tes tersebut, manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna mengatakan kepada media bahwa posisi Ducati jelas tidak menginginkan Marquez. Namun, hal ini tidak menghentikan manajemen senior Ducati untuk menyatakan ketertarikannya pada apa yang dilakukan Marquez dalam tes tersebut, dan apa yang bisa ia berikan kepada pabrikan sebagai pembalap 2024. Berbicara pada konferensi pers di Madrid pada Rabu, 10 Januari 2024, Marquez menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa tidak diinginkan oleh Ducati. Saya tidak pernah memiliki perasaan itu, karena jika tidak, saya tidak akan mengambil langkah ini, kata Marquez. Anda tidak akan pergi ke merek yang tidak mencintai Anda. Saya selalu berusaha menghindari berita utama. Saya selalu mendapat dukungan penuh dari Gresini, mereka selalu memberikan waktu untuk saya. Itulah mengapa saya mengambil langkah ini. Terlepas dari komentar Dall'Igna menjelang tes di Valencia, mantan direktur olahraga Paolo Ciabatti yang telah meninggalkan perannya di MotoGP untuk memimpin divisi balap off-road Ducati mengatakan bahwa Marquez sangat layak untuk mendapatkan posisi di tim pabrikan pada tahun 2025. Menatap musim 2024, Marquez mengakui bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun bisa lolos dari itu semua adalah kuncinya saat ia beradaptasi dengan Ducati. Ekspektasi sudah sangat tinggi, katanya. Dan salah satu tugas saya tahun ini, termasuk Alex Marquez, adalah melepaskan diri dari semua itu. Ekspektasi memang tinggi, tapi tetap saja sulit, bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia satu hati dengan Ducati terkait kemungkinan perpanjangan kontraknya. Seperti pembalap lain, Bagnaia juga akan memiliki kontrak yang berakhir pada tahun ini. Sempat muncul wacana untuk mengontrak Bagnaia dalam durasi lama sampai 5 tahun, tapi Ducati ogah melakukan itu. Ducati akan mempersiapkan kontrak 2 tahun saja untuk Bagnaia. Rupanya, sang pembalap pun setuju dengan ide dari Ducati. Dia mengaku ogah bernasib seperti Marc Marquez saat masih di Repsol Honda. Seperti diketahui, Marquez menaikkan kontrak 4 tahun dengan Honda pada 2020. Namun Marquez tiba-tiba putus kontrak di tengah jalan karena Repsol Honda gagal memenuhi ekspektasinya. Saya selaku pribadi pasti akan menolak tanda tangan kontrak yang panjang, ujarnya seperti dikutip Crash. Saya ingin ada pemicu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Marc Marquez yang sudah taken 4 tahun kontrak dengan Repsol Honda. Bagnaia mengaku selalu ingin memberi yang terbaik untuk Ducati. Durasi kontrak 2 tahun akan memicunya selalu memberi yang terbaik. Saya pikir hal terbaik itu memikirkan soal 2 tahun kontrak dan mencoba selalu jadi yang terbaik, katanya. Bagnaia akan berusaha mempertahankan gelar juara dan bahkan membidik hat-trick di MotoGP 2024.